Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat melakukan pembelajaran daring mata kuliah geologi lingkungan. Walaupun pembelajaran ini dilakukan secara daring, tetapi tidak mematahkan semangat rekan-rekan untuk menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, serta dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada video ini kita akan belajar mengenai materi minyak bumi dan gas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan pokok bahasan tentang minyak bumi dan gas alam. Adapun subpokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pembentukan minyak bumi dan gas alam, berisikan tentang asal-usul minyak bumi dan proses terbentuknya minyak bumi. Lalu yang kedua, komposisi minyak bumi, berisikan senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengolahan minyak bumi. Minyak bumi nantinya diolah menjadi apa saja. Lalu yang terakhir ada bahan bakar, berisi tentang bensin, kualitas bensin, dan dampak pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembentukan minyak bumi dan gas alam. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa minyak bumi berasal dari sisa-sisa mikroorganisme yang jauh sebelumnya tertimbun masuk ke batuan berpori, turun terus ke permukaan bumi bagian dalam, ke dalam batuan kedap, hingga nantinya terjebak di dalam kerak bumi dalam bentuk gas dan minyak. Pembentukan minyak bumi dan gas alam, di mana nama lain hidrokarbon adalah petroleum. Kata petroleum berasal dari bahasa Latin, yaitu petra berarti batuan, dan oleum berarti minyak. Jadi, minyak dan gas bumi dapat diartikan sebagai hasil yang didapat pada batuan di dalam kerak bumi. Ada dua teori yang menjelaskan terbentuknya minyak bumi, yaitu teori organik dan teori anorganik. Teori organik, hidrogen dan karbon terbentuk bersamaan dengan kerak bumi di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi. Selanjutnya, membentuk minyak dan gas yang akhirnya menemukan jalan melewati batuan-batuan berpori dan terakumulasi dalam perangkap-perangkap alami di dalam bumi. Selanjutnya yaitu teori organik. Ini hanya membahas tentang komponen yang membentuk minyak bumi, yaitu terdiri dari 3 bahan organik. Bahan-bahan organik yaitu ada alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Alkana yaitu ditemukan dalam bentuk rantai karbon lurus, normal alkana, dan serantai karbon bercabang, isoalkana. Yang kedua yaitu sikloalkana. Dalam fraksi minyak bumi yang ditemukan hanyalah yang mempunyai cincin dengan 5 dan 6 atom karbon. Selanjutnya hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon siklik yang rantai lingkarannya C. Senyawa yang paling sederhana dari golongan ini adalah benzena. Kemudian ada komposisi minyak bumi. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu sudah jelas yang pertama adalah karbon dengan komposisi 83-87%. Komponen kedua terbanyak adalah hidrologi, yaitu 10-14%. Dan yang ketiga belerang 0,05-6%. Kemudian 0,05-1,5% oksigen, dan yang terakhir ini adalah unsur-unsur logam yang kadarnya sangat kecil. Jadi bisa disimpulkan yang diperhitungkan dalam komponen minyak bumi adalah dari karbon sampai nitrogen. Unsur-unsur logam itu karena kadarnya sangat kecil.
Komposisi senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu yang pertama naptena dengan rata-rata kadar 49%, kemudian parafin, aromatik, dan aspaltena. Dan juga berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu parafin, naftena, dan campuran parafin naftena. Selanjutnya yaitu ada pengolahan minyak bumi. Tahapan pengolahan minyak mentah sebagai berikut. Yang pertama, ada desalting. Adalah proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat dalam minyak mentah. Kemudian dilanjutkan dengan destilasi bertingkat. Pada tahapan ini, proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Bisa dilihat pada gambar di samping, ini merupakan pabrik lepas pantai yang berhubungan dengan pengolahan minyak bumi. Sedangkan bagan distilasi bertingkat pada proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk tabel fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya, yang pertama ada gas dengan titik didih 160 negatif sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi jumlah atom C-nya itu biasanya dari suhu pertama sampai keempat. Kegunaannya bahan bakar kompor gas, gas tabung, bahan bakar, dan umpan proses petrokimia. Yang kedua ada bensin, yaitu yang paling kita kenal. Titik didih 35-75 dengan jumlah atom C5 sampai 10 biasanya. Digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan bermesin piton. Kemudian ada nafta dan lain-lain. Lalu residu. Nah, residu ini titik didihnya lebih besar dari 500 derajat Celcius. Jadi jumlah atom C-nya banyak, yaitu di atas 70 atom C. Kegunaannya ini adalah pengeras jalan, bahan pelapis anti bocor, yang biasa kita kenal dengan aspal. Selanjutnya yaitu bahan bakar. Bahan bakar yang paling kita kenal adalah bensin atau gasolin. Bensin merupakan campuran isomer-isomer heptana dan oktana. Bensin yang diperoleh dari destilasi bertingkat jumlahnya sangat sedikit. Mohon maaf, maksudnya relatif sedikit. Bensin juga diperoleh dari proses keretakan atau cracking atau perengkahan termal. Maksudnya di atom C yang panjang itu bisa di-crack melalui proses cracking menjadi senyawa-senyawa dengan atom C yang lebih sederhana. Berarti yang besar di-crack menjadi yang lebih kecil atau sederhana. Yang kedua yaitu kualitas bensin. Kualitas bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan atau angka oktan. Nah, berikut di mana hidrokarbon yang pertama paling sederhana adalah normal heptana. Bilangan oktannya 0 sampai nanti mtBE. Coba nanti dicari apa kepanjangan mtBE dengan bilangan oktan sampai 116. Semakin tinggi bilangan oktan, maka semakin bagus juga kualitas bensin. Nah, ini jenis bensin yang paling sering kita lihat yaitu premium. Kalau premium ini bilangan oktannya 88, Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, yaitu yang paling tinggi. Maksudnya berarti terdiri 99% iso-oktana, selebihnya adalah bahan campur. Bilangan oktan bensin dapat ditingkatkan dalam beberapa cara berikut. Yang pertama, dengan memperbanyak kadar iso-oktana dalam bensin. Yang kedua, menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol pada proses blending. Yang ketiga yaitu perengkahan termal yang menghasilkan heksena. Yang keempat, meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming. Yang kelima yaitu polimerisasi.
Sedangkan dampak pembakaran bahan bakar, jadi setiap bahan bakar akan menghasilkan suatu produk yang juga dapat menghasilkan dampak negatif, yaitu yang pertama bisa jadi hasil pembakaran bahan bakar timbal. Ada kandungan logam-logam. Bahan timbal itu untuk apa? Ini adalah logam berat yang berbahaya. Ini bisa masuk ke dalam tanah, lalu bisa masuk ke dalam air bawah tanah yang nantinya melalui minuman itu masuk ke dalam tubuh, yang jelas berbahaya bagi tubuh. Kemudian hidrokarbon. Yang lain ini bisa menyebabkan iritasi mata dan gangguan saluran pernafasan. Yang tersering pada hasil pembakaran bahan bakar adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Ini akan menghasilkan efek rumah kaca. Berikutnya adalah gas CO atau karbon monoksida. Ini jelas sangat berbahaya bagi darah, yaitu karboksihemoglobin. Ini sifatnya tidak stabil, jadi akan bersaing untuk memperebutkan oksigen dan dimenangkan oleh gas CO. Akibatnya nanti darah akan kekurangan gas oksigen. Kemudian ada gas SOX, ini akan membentuk asam sulfat ketika bertemu dengan uap air di udara. Akibatnya dihasilkan atau terjadinya hujan asam. Dan yang terakhir ada gas NOx oksida nitrogen. Ini juga akan membentuk asam ketika bertemu dengan uap air di udara, akan membentuk asam nitrat sehingga terbentuk jugalah hujan asam. Sepertinya cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai minyak bumi dan gas. Jangan lupa tetap dipelajari dari sumber yang lain agar semakin lengkap pemahaman tentang minyak bumi dan gas. Oke, semoga siapa saja pun yang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih semuanya.